semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Menteri. Anak-anak sekarang Ibu akan melakukan presensi. Mana Christina Linome? Hadir Bu. Atriani Rame? Hadir Ibu. Metriani Opu? Hadir Ibu. Diosinta? Hadir Esther? Ibu. Rio Manafe? Hadir Bu. Oke, baiklah. Semua hadir anak-anak Ibu hari ini. Kali ini kita akan belajar dan kita akan masuk pada tema 5. Tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Jadi kita hari ini fokus belajar tentang pahlawan. Nah, sendiri mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu pahlawan? Nenek moyangku. Nenek moyang. Ayahku. Ayah, ya. Jadi ibu memperjelas lagi pahlawan itu adalah orang yang berjuang dengan gigih, berani untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu nanti kalian akan mendengarkan video dan kalian akan membaca teks yang akan ibu berikan kepada kalian. Setelah kalian membaca teksnya dan mendengarkan video, ibu harap kalian mampu menceritakan kembali teks cerita dengan bahasa kalian sendiri dan kalian mampu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu buat. Tujuan selanjutnya adalah setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, ibu harap kalian nanti bisa menjelaskan peninggalan-peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir itu setelah nanti kalian melakukan percobaan, kalian dapat menjelaskan dan membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, siap anak-anak? Siap Ibu. Anak-anak ibu mempunyai beberapa gambar yang harus kalian perhatikan dan amati. Ada di gambarnya. Jadi kira-kira ini apa yang sedang mereka lakukan? Itu iya jadi ada yang berdiri Ibu. Yang mau jawab angkat tangan. Bujio? Menjaga orang sakit Ibu. Ya, yuk. Menjenguk temannya yang sakit. Ya. Pintar-pintar anak ibu, tepuk tangan buat Bujio dan Iyo dan kalian semua. Ya benar sekali, ini mereka lagi menjenguk orang sakit. Gambar berikutnya apa yang mereka lakukan? Ayo gambar selfie Ibu. Tidak, Ada ingat baik-baik. pakai kaca pembesar Ibu. Sedang mengamati kupu-kupu. Sedang Yang mengamati lain? bunga menggunakan kaca besar Ibu. Ya, jadi ibu memperjelas. Ini mereka lagi merawat tumbuhan dan bermain bersama kupu-kupu. Yang berikut, Menyimpan buku di dalam tas. ya yang lain. Belajar Ibu. Iya, yang satu kayaknya sedih Ibu. Ya, coba perhatikan baik-baik gambar ini. Dia sedih Ibu. Ya, ibu memperjelas ya. Ini mereka ada saling membantu. Jadi yang ini membantu temannya isi buku di dalam tas. Nah, kenapa dia Oke. mulu Ibu? Ibu tadi saya penjawaban isi buku. Dia kenapa? Ya, ya, tepuk tangan buat Mada, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian diskusikan dengan
kelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok dan menjawab pertanyaan ini. Oke, baik, yang Iyo, Ria, dan Video satu kelompok, Mada dan Jaya satu kelompok. Ibu akan membagi. Ibu apa kodon 3 kata 2 tadi? Baju sama Ribujio. Sayang harus Kalian semua keren keren. Beta di sini saya ibu. Ini kadang di sini saya kadang di Ria Ibu. Beta di sini ibu. Iyo, lu mau gimana le? Ibu sama Ribujio. Saya Eko. Nomor 2 tadi apa kan? Gambar 2 tadi mereka saling membantu. Kamu cepat sebenarnya. Anak-anak kalian sudah mendiskusikan habis? Sudah Ibu. Sudah. Oke, baik. Ibu minta dari kelompoknya Metri, Bujio dan Iyo salah satu maju untuk melaporkan hasil diskusi kalian. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan itu menjenguk orang sakit. Yang kedua, sikap peduli nomor 2, sikap peduli terhadap teman yang sakit. Nomor 3, saling peduli dengan orang lain, saling menolong sesama, membantu orang lain dengan ikhlas. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Terima kasih Osin. Kelompoknya mana sama Yaya mau melaporkan hasilnya? Saya, Bu. Silakan. Mau Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Gambar yang pertama menjenguk orang sakit, gambar yang kedua merawat tanaman dan bermain dengan kupu-kupu, gambar yang ketiga membantu teman membereskan buku dalam tas, dan nomor yang kedua berbuat baik kepada semua orang maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Nomor yang ketiga membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih, tepuk tangan buat Mada. Nah, baik anak-anak, jadi yang kalian jawab itu semuanya benar dan itu merupakan contoh-contoh sikap kepahlawanan. Jadi kalian itu harus menolong sesama kalian, menolong orang lain itu dengan ikhlas, gigih, dan berani. Itu adalah sikap kepahlawanan. Nah, untuk menghargai pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang bagi kalian semua, berjuang bagi bangsa kita, maka kalian harus meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, bagaimana perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan bagaimana sikap-sikap kepahlawanan mereka itu untuk kita pelajari bersama. Ibu mempunyai sebuah video tentang seorang raja. Rajanya bernama Raja Purnawarman. Ini Ibu siapkan videonya. Kalian dengar dan simak ya, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Putih. Sekarang kita akan belajar perjuangan para pahlawan. Pahlawan yang akan kakak ceritakan tentang perjuangan Raja Purnawarman yang hidup di masa kerajaan Hindu. Bagaimana sih kisah perjuangannya sehingga ia dikenal sebagai Sang Raja? Yuk kita sama-sama. Raja Purnawarman kerajaan asal Manggala dimulai pada tahun 395 Masehi. Ia merupakan
karena berjuang dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya supaya mampu kerjasama dan bergotong royong menggali saluran air agar terhindar dari bencana alam berupa banjir. Lalu ketika pada saat musim kemarau tiba, lahan pertanian memang subur dan tidak kekeringan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendengarkan dan menyimak video tadi yang ibu berikan, itu kalian tonton. Nah, ibu akan mengetes, ibu akan mentes. Nah, ibu akan tes apakah kalian itu mendengarkan videonya dan menyimak videonya dengan baik atau tidak. Ibu akan memberikan satu pertanyaan ke kalian. Kira-kira perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, silakan. Membangun saluran air dan memberantas pencuri. Yeay, tentang berantas. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Petri. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, Ibu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Petri. Berarti ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian tadi menyimak video yang ibu berikan dengan baik, anak-anak ibu. Iya dong, iya, Ibu. Iya, karena kalian sudah menyimak video ibu dengan yang ibu berikan dengan Kasih baik, pulang, Ibu. maka ibu akan kasih kalian hadiah. Yeay. Hadiahnya adalah kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ibu kasih gula-gula kayak apa ke? Kasih soal nih. Ibu ini harus bayar ini apa? Jawab kok ibu. Iya, harus jawab semuanya. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kan kalian masih dalam kelompok. Jadi kalian nanti ibu minta untuk mempresentasikannya di depan. Suaranya direkam. Suaranya menjawab. Angkat. Ya anak-anak, kalian sudah berdiskusi habis? Sudah. Ibu minta siapa yang mau maju dan mempresentasikannya di depan supaya teman-teman yang lain dengar. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, ayo. Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Nanti ibu yang pilih saja ya. Iya, Ibu. Ayo. Yo. Kamu beli yo. Ya dia tidak diskusi dengan kami, tapi dia mau ambil kami punya jawaban ibu. Saudara dari mana pun masih selesai ya. Masuk. Nanti sama lempar sama. Ntar baru postcard, besok paus. Oke, silakan Iyo. Ya baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 4. Soal nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban yang pertama, membangun saluran air. Yang kedua, memberantas perampokan. Yang ketiga, memperbaiki aliran sungai Gangga. Soal nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Nomor 3, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban, rakyat senang karena larang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga subur. Soal nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawabannya, sengsara dan menderita. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman kalian Iyo. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya lagi.
Raja Purnawarman itu baik tidak? Baik. Kalian mau tidak baik seperti Raja Purnawarman? Pemalas Ibu. Tidak mau, Ibu. Harus Mau Ibu. harus baik dengan sesama ya. Mau Ibu. Nanti dong jahat. Tadi main gila Nanti Ibu. dong memanfaatkan Ibu. Jadi kalian harus meneladani sikap dari Raja Purnawarman, yaitu kalian harus saling menolong. Nah, contohnya kalau Metri itu tidak Lagi mempunyai dirampok. ballpoint, terus Yaya punya pulpen 2, Yaya harus meminjamkannya kepada Metri. Tapi dia sampai kembali Ibu. Ya, Metri nanti ingat ya dikembalikan. Itu salah satu contoh sikap kepahlawanan, yaitu saling menolong antar sesama. Nah, kalian masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Masih Ibu. Masih, tapi loyo-loyo. Iya, Ibu. Jadi, untuk menambah semangat kalian, kalian harus bernyanyi. Ibu punya sebuah lagu. Lagu Yang baik cari, bahasa Ibu. Ibu cari dia lagu Ini lagu supaya mengenang juga jasa para pahlawan. Menyanyikan kita Pak Ibu. Baiklah anak-anak semua berdiri. Berdiri. Semangat Ibu. Berdiri, mana berdiri? Berdiri supaya harus semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi semua tahu program ini kan maju tak gentar. Jadi sambil gini, sambil ya seperti ya. Maju kaget. Ayo kita mulai ya, sama-sama bernyanyi, ibu juga bernyanyi. Jangan habis so. Gentar membela yang benar. Hati lagi serang, mati serta mengusir penyerang. Mati serta tentu kita menang. Bergerak serentak menentang terjang. Nah, anak-anak, setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kalian sudah semangat? Sudah Ibu. Sudah semangat, tapi cuma ada yang menjawab. Jadi Ibu akan menambah semangat kalian lagi dengan Ibu akan bercerita. Ibu mempunyai sebuah cerita, kalian dengarkan baik-baik. Cerita tentang apa Ibu? Ini cerita. Kalian mau dengar cerita Ibu? Mau Ibu. Mau, harus mau, karena ini cerita sangat menarik. Jadi ada seorang anak. Namanya Anak ini bernama Apris. itu namanya nama lengkapnya ini Ibu kok. Itu namanya selalu ada dalam hati. Jadi ada seorang anak bernama Apris. Hah, pacarnya itu? Hah, Ibu ada pacar? Apris ini, dengar ya, Apris ini dia sangat kagum sekali dengan perjuangan Raja Purnawarman. Tadi kalian sudah nonton videonya. Nah, karena kenapa Apris kagum? Karena banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dan sambil duduk di sebuah tepi kolam yang airnya sangat jernih, Apris memikirkan dan membayangkan sambil dia merenungkan, oh betapa baiknya Raja Purnawarman. Bahkan Apris ini dia memikirkan jasa-jasa dari Raja Purnawarman. Siapa yang masih ingat jasa apa Raja Purnawarman? Membangun saluran air. Ya, tepat sekali. air. Jadi salah satunya yaitu membangun saluran air. Nah, sambil Apris duduk di tepi kolam yang sangat jernih airnya, sambil terkagum-kagum ia melihat wajahnya itu terpantul pada air kolam
kolam tersebut. Nah, apakah kalian tahu mengapa Apris ini dia bisa melihat dirinya di air kolam tersebut? Siapa yang tahu? Karena Ya, anak-anak ini pintar. Karena ada kasih sayang. Tahukah kalian mengapa Apris ini dia bisa melihat wajahnya itu di dalam air kolam tersebut? Tahu? Karena ada pantulan cahaya dari matahari, Ibu. Ya, benar. Yuk. Karena airnya bening, Ibu. Ya, itu juga benar tentang buat anak-anak ibu. Jadi air kolam itu dia bisa memantulkan cahaya. Nah, ibu sedikit menjelaskan ya, cahaya itu dihasilkan oleh sumber-sumber cahaya. Nah, siapa yang tahu sumber-sumber cahaya itu apa-apa saja? tidak tahu Ibu. Matahari, Lampu. Oh iya, betul. Senter. Lilin. Bulan. Api. Ya, Matahari. Anak-anak ibu di semakin kesini semakin pintar ya. Korek api. Ya, semuanya benar dan cahaya itu dia berguna untuk manusia. Kira-kira apa sih kegunaan cahaya buat manusia? Ada yang tahu? Menerangi bumi Ibu. Ya, benar juga. Yuk. Bisa melihat Apris. Ya, benar juga bisa melihat Apris. Ya, itu mau perjelaskan lagi ya. Jadi cahaya itu dia berguna bagi kehidupan manusia, yaitu untuk melihat benda-benda sekitar, Seperti untuk api. membedakan warna, Ya, seperti dan api. untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita manusia. Jadi cahaya itu dia juga mempunyai sifat-sifat, yaitu sifat yang pertama ada yang tahu? Dapat dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Ada? Saya dapat memantulkan cahaya. Oke, yang pertama tadi kan sudah ada yang menjawab cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. ya cahaya dapat dibiaskan. Menembus Benda bening. Ya, ada lagi satu. Cahaya dapat merambat lurus. Ya, benar sekali ada lagi. Jadi cahaya itu dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat merapat lurus. Baik, kalian penasaran tidak? Penasaran, Ya, penasaran, Ibu. kalian penasaran, semua penasaran, anak ini semua penasaran. Jadi untuk lebih mengetahui sifat-sifat cahaya dan tempat sifat cahaya, untuk lebih mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama dengan melakukan sebuah percobaan. Oke, baiklah anak-anak, kita akan langsung melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi yang pertama ini sifat cahaya dapat merambat lurus. Jadi ibu membutuhkan metri di sini untuk membantu ibu memegang alat-alatnya. Jadi siapa yang mau mencoba untuk melihat lilinnya, cahaya lilinnya? Mada mau? Saya, Ibu. Bisa dilihat cahayanya? Bisa, Ibu. Ya, ini adalah contoh sifat cahaya, itu cahaya dapat Merambat lurus. Baiklah, sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang sifat cahaya yang kedua. Bukan tadi itu dia berpencahat. Nah, anak-anak, ini adalah sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ini ada botol yang berisi air, jadi kita akan menggunakan cahaya senter untuk mencoba cahaya bisa menembus benda bening atau tidak. Anak-anak perhatikan ya. Ya, Ibu. Nah, ini coba Bu datang ke sini lihat. Nah, ini ada cahayanya. Iya, ada Ibu. Oke. Jadi ini salah satu contoh cahaya dapat menembus benda bening. Oke, terima kasih Metri. Metri harus tetap di sini karena akan membantu Ibu lagi karena Baik, Ibu. Nah, anak-anak, ini adalah sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita akan mencoba dengan menyalakan senter, dan senter itu diarahkan ke salah satu cermin, dan ada cermin satu lagi
dan kita akan melihat apakah dia terpantul atau tidak. Nah itu dia terpantulnya ke Iyo, terpantulnya ke Garia. Oke, yang intinya cahayanya ketika dikena pada cermin senternya ada pantulannya ya, itu ya. Nah ini salah satu contoh cahaya dapat dipantulkan. Terima kasih Yaya dan Iyo. Kalian bisa duduk. Ya, jadi Metri silakan duduk. Terima kasih banyak sudah membantu Ibu. Yaya harus tetap di sini karena Yaya akan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah ini ada gelas ini Yaya isi air. Penuh kok Ibu? Ya, jangan sampai penuh. Jangan sampai tumpah. Pas kok Ibu? Tambah lagi. Ya pas. Jadi ini dimasukkan di dalam air. Wah, banyak sekali. Ya. Ibu pensil patah Ibu. Ya, kelihatannya seperti pensil patah. Jadi ini adalah sifat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian akan melaporkan hasil praktek yang sudah tadi kalian coba. Ibu akan membagikan per kelompok. Dan di situ juga ada kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kalian bisa isi dan kemudian langsung dikumpulkan di depan. Sudah Ibu. Oke. Sudah yuk. Sudah Ibu. Wih, kelompok Iyo sudah habis duluan nih. Kelompoknya Yaya sama Mada. Kelompoknya Yaya sama Mada. Ibu tunggu ya. Ya. Terima kasih. Apris gila. Sekarang Ibu mau bertanya, ada berapa sifat-sifat cahaya? 4. Sama. Saya dapat dipantulkan. Saya dapat dibiaskan. Saya dapat dibeli. Ya, karena Ibu tidak ingat semuanya. Jadi cahaya itu ya seperti yang kalian katakan tadi. Dan Ibu akan membagikan lembar evaluasi kalian kerjakan. Jadi dikumpulkan sekarang juga. Ibu sanggup kasih coba. Ibu ini kasih tugas terus nih. Sudah kumpul Kumpul sini. Ibu capek. Ini Bu. Nah, karena kalian sudah belajar hari ini, kalian sudah melakukan percobaan, sudah menjawab soal evaluasinya, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebelum berakhir, sebelum kalian pulang, Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira apa yang hari ini kalian belajar? Yang kalian pelajari? Perjuangan para pahlawan. Ya, itu. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Apalagi? Cahaya dapat merah bersinar. Ya, itu terus sifat cahaya. Nah, hari ini kita belajar tentang pahlawan, tentang perjuangan para pahlawan dan sifat-sifat cahaya. Iya, Bu. Jadi anak-anak Ibu nanti pulang kalian kerjakan tugas halaman 32. Nanti besok dikumpulkan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu meminta Mada untuk memimpin doa di depan. Iya Bu. Silakan Nak. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Madas. Silakan duduk. Nah, anak-anak silakan merapikan peralatan-peralatan kalian dan kita akan pulang. Yes. Selamat siang anak-anak. Yang pulang hati-hati.